Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Baik, kepada yang terhormat Bapak Maskur MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kurikulum PAI tingkat menengah, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi pembelajaran PAI. Perkenalkan, saya Siti Al-Munawwarah selaku moderator, dan adapun teman saya Nur Hasan selaku pemateri 1 dan juga Murdianti selaku pemateri kedua. Baik, di sini saya sebagai moderator. Untuk meningkat waktu, langsung saja sesi pembahasan pada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang tujuannya untuk mendidik atau membelajarkan siswa, ataupun juga dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang direncanakan oleh seorang guru untuk mendukung terjadinya proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Nah, pembelajaran ini berasal dari kata belajar, yang berarti bahwa belajar adalah adanya perubahan pada diri seseorang, ataupun dapat dikatakan bahwa belajar adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seseorang. Nah, dikatakan belajar itu adalah suatu proses bertumbuh dan berkembang. Dilihat dari segi apa tumbuh dan berkembangnya? Yang pertama dilihat dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, secara umum kegiatan pembelajaran itu dapat terjadi apabila ada interaksi antara seorang guru dan seorang murid. Jadi dikatakan belajar itu apabila ada guru yang mengajar dan juga ada seorang murid yang belajar. Bukan hanya itu, dikatakan belajar juga harus ada bahan yang digunakan untuk belajarnya, atau materi yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Nah, disinilah nanti ketika ada suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada seorang murid, maka disinilah gaya mengajar dari seorang guru akan sangat mempengaruhi gaya belajar maupun proses belajar dari seorang murid. Maka di sini guru harus memperhatikan proses yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar siswanya. Di sini ada beberapa hal yang dapat menjadikan suatu keberhasilan dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, gaya mengajar seorang guru. Pasti gaya mengajar seorang guru akan banyak mempengaruhi pada proses ataupun hasil dari belajar siswa. Guru dapat menggunakan banyak sekali gaya dalam mengajar. Ada gaya klasik ataupun gaya yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan guru. Nah, seorang guru selain mendidik dan mengajar, guru harus melakukan pendekatan dengan siswanya, baik itu pendekatan secara individual maupun secara kelompok. Nah, disinilah peran guru sebagai masyarakat sosial akan digunakan. Dalam pendekatan guru ini, guru melakukan pengenalan, pendalaman kepada siswa-siswanya. Disinilah nanti kedua aspek ini akan saling berkaitan dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran.
Proses pembelajaran tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh saudari kita Mbak Mudianti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar. Secara umumnya, proses ataupun hasil dari pembelajaran itu pasti dipengaruhi oleh yang namanya faktor, baik itu faktor individu, faktor dalam diri siswa ataupun faktor lingkungan. Dikatakan oleh Kant, keberhasilan belajar siswa itu 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa itu sendiri atau faktor internal, dan 30% dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh saudari kita Mbak Mudianti. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menjelaskan tadi. Saya sebagai pemateri 2 ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PAI. Ada 2 faktor yang menjadi utama dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu dari faktor diri sendiri, yang kedua itu datang dari luar. Faktor yang sangat berpengaruh itu dari luar yang disebut faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini sangatlah berpengaruh dalam pembelajaran PAI. Adapun faktor lain yang sangat terkait satu sama lain, jika terpisahkan itu maka tidak akan terjadi terlaksana proses belajar yang bermaksimal mungkin. Yang pertama itu kondisi pembelajaran PAI, meliputi tujuan, karakteristik bidang studi PAI, kendala belajar, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, ada pembelajaran PAI meliputi strategi pembelajaran, strategi penyampaian isi pembelajaran, meliputi ada komponennya: 1. Media pembelajaran, 2. Interaksi media pembelajaran dengan peserta didik, yang ketiga itu pola atau bentuk belajar mengajar, yang C. Strategi pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga itu hasil pembelajaran PAI meliputi keefektifan, keefisiensi, dan daya tarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kepada pemateri, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.